Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ala hadratin Nabi arba'atul mustaqim wa tabi'ahum wa ala rahmihi wa na'am wa sunnah wa sunnah wa أولياء وكان من مشارق الأرض ومغاربها برية وبحرية وبلده وجبالها وأودي بها وأنه خصوصا حجر بشدة الرجال وعلى سنة الحجر قادر بما حجر بالسكر فوات من حجر والفرقة بالله مكان ومؤسسة مكان بالله ولا حجر في سلسلة مسجد المسلم صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم La hadratul maqbul wa min al-mari wa sisa wa min al-madini wa min al-madini wa min al-muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ditulung enggak? Lawangnya yang sumber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu jud ilam baqamu halafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyatu Kitmanun baladatun Sidit amanah
Kitbulianatun kitmanun baladatun Sidik amanah tablik watona Kitbulianatun kitmanun baladatun Majaisun fi hakim min arodi Ghairina shinka hoki fil marodi Wajaisun fi hakim min arodi Ghairina shinka hoki fil marodi Wajaisun fi hakim min arodi Ghairina shinka hoki fil marodi Hum adamun iblisunuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dahoya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim adamatil ayyamu Hum adamun irisunuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu kada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dahoya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim adamatil ayyamu Hum adamun irisunuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dahoya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim adamatil ayyamu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
La haula wala quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza. Kisah Nabi Yusuf kemarin sudah kita bahas, di mana Nabi Yusuf itu memiliki ketampanan yang sangat luar biasa, sehingga bagi siapapun, entah itu laki-laki ataupun perempuan, akan terpana. Ketika seorang perempuan melihat Nabi Yusuf, dia itu lupakan dirinya sendiri, sehingga digambarkan bagi orang-orang ataupun ulama di tafsir, ketika para wanita itu memotong sesuatu, baik itu buah-buahan ataupun sayuran, dia itu tidak sengaja memotong tangannya dan tidak rasa tangannya itu telah dipotong oleh dirinya sendiri. Kenapa kok sampai seperti itu? Pertanyaannya itu, bisa nih kok nganti dipotong jendiknya diris berak rasa? Karena aku mikir gambarannya wong harus senang. Sesuatu sing gawe dheweke luka ki ora terasa luka. Contoh dene mancing, wong mancing. Nah, saya analogikan terhadap orang-orang yang mancing. Orang-orang yang mancing itu kan memiliki karakter yang unik. Uniknya apa? Antara modal dan hasilnya itu kan kadang-kadang tidak sesuai. Tapi berhubung dia itu mencari kesenangan, sehingga dia akan lupa entah itu modal, waktu ataupun tenaga. Itu gambaran kecil. Kayak orang senang main ML ya ujuk-ujuk subuh. Ya. Gambaran kecil itu seperti itu. Sehingga ketika para wanita memotong jarinya itu tidak terasa, karena begitu takjubnya, begitu terpananya akan ketampanan Nabi Yusuf. Dan selanjutnya adalah kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub yang sering kita dengar dari kecil, bahwa Nabi Ayub itu tertimpa musibah, yang mana dulu Nabi Ayub itu seorang yang sehat walafiat, mempunyai istri yang cantik, mempunyai anak-anak yang penurut, mempunyai harta yang melimpah. Kemudian dicoba oleh Allah dengan penyakit, yang mana penyakit tersebut berupa penyakit kulit. Nah, kulitnya itu sebagian riwayat mengatakan sampai mengelupas, sehingga anak-anaknya itu pada pergi dari sisinya ataupun meninggalkan Nabi Ayub, kecuali semua keluarganya itu pergi, kecuali satu istrinya dan 2 saudara. Lah, bojone iki dilalah setia lah. Orang lunga. Daripada bojone Nabi Ayub iki berbeda karo bojone Nabi Nuh. Ada bojone Nabi Nuh ora setia. Bojone Nabi Lut ya ora setia. Bojone Nabi Ismail sijine apik, sijine setia, sijine orang. Ya. Nabi ya kayak aku kadang-kadang orang ngepasi bojo sing mulane aja heran ngapunten aja heran anggar anak kiai kok misalnya anak sing terkenal wali kok
pisah karo bojone. Ya aja heran. Aku ya ora heran bisa. Wingi ora dadi ora heran. Santai bae karena itulah kehidupan. Wong sekelas Nabi Rasul bae bojone ya kadang-kadang aja. Nabi Ismail juga menceraikan istrinya, tapi berpisah dengan istri. Nah, berbeda dengan istri Nabi Ayub yang mana istrinya itu sangat setia sehingga di saat Nabi Ayub itu mengalami penyakit sehingga penyakit tersebut itu berpuluh-puluh tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. 18 tahun itu dicoba berbagai musibah. Kekayaannya itu hilang ataupun lenyap, takut mauin sugih jadi melarat, mauin kecukupan jadi ora, mauin sadar lafiat jadi meriang. Itu kisah Nabi. Suatu ketika ada yang menarik untuk kita bahas, yakni saat itu istrinya pulang terlambat sehingga Nabi Ayub merasa janggal. Nah, kok bojone aku baliknya suwe, biasanya orang kok baliknya suwe. Akhirnya nadar pengen nyambuk ataupun memukul istrinya sebanyak 100 kali ketika Nabi Ayub sudah sembuh. Saat itu istrinya pulang. Kemudian Nabi Ayub di dalam hatinya itu ingin sekali melakukan nadarnya tersebut. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ayub supaya menghentakkan kakinya ke tanah, ke bumi, mungkin ya cara bahasa Cirebon ini ke bumi. Allah itu mengirimkan wahyu kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga dalam tanah itu muncullah air, yang mana Nabi Ayub disuruh untuk meminum dan mandi di air tersebut. Setelah diminum dan mandi itu kemudian penyakitnya sembuh. Setelah sembuh Nabi Ayub ingin menunaikan nazar, tapi dalam hati kecilnya itu tidak tega. Mungkin dia bojone sing setiangane bar aku mari dicambuk dikepuk ping 1. Akhirnya oleh firman, oleh wahyu kongkon jerami, kongkon cukup jerami gandum. Sebagian riwayat jerami jewawut. Jerami ini jewawut berarti tangkai. Ya kayak jerami ya berarti kayak damen jewawut. Paring. Paring gue. Batang. Dikumpulna ben ana 100. Ana gue sapu. Oh ya. Ini kita kan. Orang naik cilik ya. Berusia ibu gue. Apa? Berusia ibu. 100. Dikumpulna ana 1. Setelah menjadi ada 100 disuruh diikat kemudian dipukul 1 kali, tapi kan ada jumlahnya 100, jadi sudah dipenuhi nadarnya. Kemudian kembalilah sehat. Setelah sehat banyak sekali harta yang berdatangan. Di antaranya itu belalang yang terbuat dari emas. Jadi walangnya ke emas. Urip. Ya pada mabur disakit. Disakit.
Akhirnya ditegur dari Gusti Allah, apa orang cukup harta sini sama akeh. Lah jawabe Nabi Ayub, aku ki ora pernah puas karo rahmate panjenengan Gusti. Jadi misal ya kaya awake dhewe ngene. Misale diparingi sugih. Terus kok misale. Terus kok isi nguber-nguber dunia baik. Ya gue diniati aja moni niat malafen nyombong negeri itu tidak, tapi untuk menggapai rahmat yang telah Allah berikan. Artinya tidak merasa puas akan balapan. Iya bener oh. Si mending niatnya gede, wong sugih ki kudu. Saiki. Tapi niatnya ki mikir, niatnya terekam niatnya anggur niatnya balapan gue sombong-sombongan ya wis kena ora-ora iki. Macam itu tidak boleh. Tapi anggur ingin kaya dengan niat lillahi ta'ala, artinya untuk berjuang di agama ataupun memakmurkan masjid ataupun membantu orang-orang miskin dan sebagainya, itu boleh. Malah itu musuki awalnya kayaknya lebih ini tidak sedang suka kan jadi juragan bawang deh. Oke ini ngarap seberapa juragan empang nyetar ini juragan itu sedikit kisah nanti ilmu. Kemudian lanjut kita mempelajari fikih. Bertayamum kemarin sudah kita bahas cara bertayamum. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama niat, yang kedua naqlul turab, memindah debu. Memindah debu artinya ketika seorang naik motor, kemudian ada debu yang berterbangan menempel ke wajah dan tangannya, dia niat tayamum itu tidak sah, karena berbeda dengan ketika kita hujan deras kemudian menerabas antara bahasa Jawa ini ngoyos, bahasa Indonesia ini ngoyos ki apa enggak gitu. Apa itu le? Apa? Iya. Ngoyosnya berarti apa itu? bahasa kuyo. Pas aku itu Teles lepas. Ada. Lah kabeh. Ya hujan-hujanan. Hujan-hujanan yang Jawa sih jan maning. Hujan-hujanan menerjang hujan. Nah, nana gue tahu. Bahasa Jawa ki komplit. Wis mumet wis. Kalau itu kamus bahasa Indonesia. Misalnya ngoyos, udan banter mendung ngoyos, kelas klebes, terus niat wudu ke sah. Berbeda dengan tayamum, misalkan ada banyak debu yang berterbangan, kemudian kita niat tayamum itu tidak sah, karena fardunya tayamum itu ada 5. Yang kedua naqlut turab, memindah debu ilal udwi al mamsuhi, dari anggota yang diusap. Ketika ada debu yang berterbangan, berarti kan tidak naqlut turab, tidak memindah debu. Terus caranya kemarin saya ulangi bahwa
Driji tangan kanan itu tidak boleh melebihi telapak tangan kanan kiri, yang mana urutannya itu bersilang. Ibu jari tidak seperti ini, tidak, tapi seperti ini. Kemudian diusapkan. Pertama wajah dulu, wajah ditepuk debunya, tempelkan ke tubuh, ditepuk, diusap. Sunnahnya itu di bagian atas, ini batukan disit semuanya. Nah, setelah itu baru ke diusap-usap mana. Soalnya gue ngantisipasi mustakmal, tetap debu itu juga tidak boleh mustakmal, bekasnya itu tidak boleh dipakai kembali. Setelah mengusap wajah, kemudian ditepuk-tepukan. Mari tepuk-tepukan, baru kemudian menyentuh ataupun mengambil debu yang di dalam wadah ataupun di jendela ataupun di kursi misalkan yang ada debunya, ditempelkan, diusap kanan dulu, anggota kanan dulu. Setelah itu diputar, yang mudah itu seperti ini, diputar. Ibu jarinya itu jangan menempel dengan tangan, sebab ibu jarinya itu untuk bagian luarnya ibu jari tangan kanan. Ibu jari yang kiri itu jangan menempel ke tangan kanan. Catatannya itu diusap. Setelah sampai situ diputar, yang mudah itu seperti itu, baru ditempelkan bagian ibu jari yang kiri dan ibu jari yang kanan itu ditempel. Anggerin sing orang model muter kiene kadang angel. Misal si model ngene, terus si muter kiene oli tekan kene ngene ya boleh. Tapi sing penak sing muter kiye, sing tangan sing diusap, kudu sing ngusap. Bisa muter kayak gitu. Nah, iki catatan iki aja nempel. Nah, nembe tambahnya. Oke ya, sakit di bawah ini. Tartib artinya dari wajah dulu ke dua, kemudian kedua tangan. Tidak boleh dua tangan dulu kemudian wajah itu tidak. Lalu hukumnya bagaimana seorang yang tidak bisa berwudu sendiri? Misal ada orang yang lumpuh, selagi dia penyakitnya itu tidak membahayakan ketika terkena air, misal lumpuh biasa, stroke. Penyakit stroke itu kan tidak bahaya jika terkena air. Nah, maka keluarganya itu harus membantu untuk dia berwudu. Kayak muduni mayit. Tapi kalau penyakitnya itu membahayakan ketika terkena air, maka boleh diganti dengan tayang. Lalu bagaimana misal
ada masalah. Bagian wajah dan tangan itu bisa buat wudu. Artinya kakinya itu yang membahayakan, misalnya diperban. Bagian kaki itu kan harus, kalau wudu itu kan harus terkena air. Bagian kaki misalkan digigit atau diperban, bolehkah seorang itu berwudu? Boleh, selagi perbannya itu masih melekat, boleh diusapkan air saja di permukaan perban. Teles kok. Ya nggak oroli telas misalnya, aja telas banyu disit. Ya bagian gue diusap sak ala kadare ben ora teles men. Nggo nembe didobeli nganggo tayange. Kowe sing luwih hati-hati kaya gitu. Misalnya dingeneng-eneng tok kan iya dipel ngono tak ora apa-apa orang nanti dipel-pel. Lah misalkan dia seorang tersebut misalkan kena impusnya kan angel ya, buat tayamum yang angel, gue wudu aslinya orang angel, aslinya soko sing angel gerak ndi? mendungu, gede metu kok. Ora aja gerak, kuwi kudune dingalir sing wuduna wong liya aja dheweke sing gerak mendungu. Coba usap kuat sih. Lah ngusap aja diusap kan imbus ora lor-lornya ya. Iya. Nah si Jito kayak nah itu. Dong ya. Iya, tapi masalahnya Ah. orang kabeh nang ruangan ke ana sing nggo kandungan infus kan mandi. Ini kau. Nah iya. Gawa ya. Kan gawe tapi kan ora bisa lah. Oli ora keluarga sing kon misale pan batiri ning WC atau kamar mandine. Oli ya. Lah gara oli ku mikir kon rewangi. Sijine nyekeli, sijine ngusapna misale. Dan ini rekasa temen. Iya. Luwih rekasa tayamum anggeren dheweke. Pada besi lek. Logika ngene. Angger tayamum dheweke malah angel loh. Ngusapna. Tapi anggeren wudu ki oli diwudu kena. Nah, misal lari nang laut, Laut ya bukan banyu laut. caranya beda. Banyu laut gede cerum-cerum enak kayak ente wudu ning kolam Lautan gede. ini suci. Iya gue. Benar, ante. Buat pesan Thailand. Anak Thailand wah, Thailand you. Nah, emang benar ini suci. Ini Thailand. beda-beda di kumur ono. Ya kumurnya kena orang ya kena. Kumur kan sunat. Tapi anggar kumur dijeda bae artinya wong kumur banyu asin kan malah nggo ngilangna bakteri-bakteri ning gusi wong lara untube. Nah, wong kumure Ya. nggo uya. Asline kumur banyu uya sering ke apik ning kesehatan. Aku man ke kalae karo uya Asli. awasi. Lah, terus apa pentingnya derek kok bahas tayang? Pentingnya kok kan misalnya lunga nang alas bumi mendi pola kabarnya atau ada air yang mana hanya cukup untuk minum, entah minum diri kita sendiri atau hewan yang lain, misalkan kucing kok ngelok, mendingnya kan banyu kok kucing orang kok wudu. Lunga nang alas apalagi adventure perjalanan menjunjung suwe ki ora jelajah sih perlu deh refresh. Mari semedo maning bumbu deh. Kamu Enak. belum tahu ya deh. Semedo.
Kawan-kawan SD dong banin apa bawangnya panen itu. Jadi jalan. Sini fosil itu. Kenal orang fosil purba. Nah fosil purba ini. Ini pernah liwat tau. Dia liwat ya dia. Mari gua lah dari gua lah itu gua lawan itu. Kalau ada ini artistis. Gua lah sudah yang keren ya. Kamu maling gua sih menggi ya. Tuh menggi apa namanya? Pergi ke bunda itu sarannya gitu. Kali dua. Iya. Apa? Keren. Kali dua. Bentuknya kayak gua loh. Memang gua. Iya. Tapi hari ini dia nekat dengan orang sih. Langsung di tanah. Pergi lah. Gua asli. Bensin seliter cukup ya le. Jadi terus lah Sih. pagi kau penjuru. Masih kudu nih sih. Kayak hari sing jalan nasional. Kayak maling tempat kue. Kayak manjat terus soalnya. Yang mending sampai ke seliter cukup. Ya harus bu. Sebelum terus. Is. Ente belum ngurus sing anyar oh ya. Saya juga di museum. Nyong belum ngurus sing anyar. Ada kayak lebih seneng sing pemandangan anu. Kayak anu kok. Ada bea. Hijau ya. Segernya yang tanah. Semedo hijau-hijau. Ati biasa berhijau-hijau soalnya bawangnya ini. Kuning ono. Galing tantai. Mau cari kuning. Ah, tenda kucing. Stop tuh. Ini mau Oh. kenapa ini? Dan lempek. Kasih. Cok. Itu bukan tahu. Asli ya. Menceret kafe. Anu, WC. Kayak kucing. Apa itu? Nang udan ini nih. Bengi berarti ya nang udan bengi. Iya, bukan dia. Iya. Itu kalau kau Dipacul. Kau. Pak, ceprot. Tapi saya kalau mau belum kan. Soalnya itu. Kucing maling pasir itu. Wih, seplitan ya. Ada di pasar kan jakko. Di permintaan. Kan Seplit. kerikil guys. Mamat ini pas asap mana. Ati lu tuh. Kacau. Polisi tiba. Tulis tiba. Orang udah nembes tiba li anak tain. Wan lanjut lewat bokan perjalanan lima buat kaji itu tayang. Niat tayang menawa itu tayamum malis tiba hati sholatil mafruḍah. Terus lanjut mata yajibu tayamum. Mata ing dalam kapan? Mata Ing dalam kapan? Yajibu wajib. Yajibu wajib. Apa tayamum apa tayamum? apa tayamum. Kapan seorang itu diwajibkan bertayamum? Jawabannya itu inda faqdil ma'i. Indah fakir ma'i. Iku ing dalem nalikane kasepen banyu. Iku ing dalem nalikane kasepen ing banyu. Nah, kasepen banyu maksudnya golek banyu itu kan tahu mencari air itu susah. Kalaupun ada misalkan 2,5 km kan nah, adun men. Tapi sanate yang golek-golek disi mlaku-mlaku disi. Tapi nek ana perlu ngerti ya. Perut tapi dalan angin Membahayakan orang. iya membahayakan. Membahayakan yaitu dianggap baik fakbil ma. Misalnya jurang. Soalnya kayak sisa wong pendaki kan orang mesti. Iya. Misalnya anak tapi ngisor jurang ya kan Iya. bahaya. Padahal kurang 2,5 meter apa? Kilometer. Setengah farsa. Wa inda khaufil lan iku ing dalam nalikane wedi. Jadi
disambung. Wa inda khaufi istiqmalil ma'i. Wa inda hofisti ma'i. Lan iku ing dalem nalikane Dan iku ing dalem nalikane wedi amre Wedi amre gunakake banyu gunakake banyu libardin Libardin krana adem Krana adem au marodin au marodin utawa lara utawa lara. sakit maksudnya sakit orang lara bersiji lara ora ya Itu dua. kapan seorang diwajibkan bertayamum ya pertama itu ketika tidak ada air. Yang kedua itu inda khofis lima ibardin au maradin. Ketika seorang itu takut menggunakan air karena misalkan saking dinginnya, saking atise drog-drog ya nggak kena kok banyu yang bisa malah membahayakan itu boleh. Oh iya kayak cincin jomblo seperti Bangsa misalnya negara-negara luar kan ada musim dingin kan angel men boro-boro mencurung banyu ngomong ke kemubul ini bumi Jawa ini kecil kali ini tembok bisa kayak es batu lah payah namanya ini yo warna sopo udah es mami jenis mana geludung-geludungan atau sakit itu juga boleh pertama. Wa indal ihtiyaji indal ihtiyaji lan ing dalem nalikane butuh dan ing dalem nalikane butuh ilal ma'i maring banyu maring banyu li'atshi hayawanin krono ngelake hayawan Krono ngelake hayawan muhtaromin muhtaromi kang den mulyaake kang den mulyaake li'atshi hayawan muhtaromin itu maksudnya seseorang punya air tapi untuk minum hayawan misalkan ada hayawan yang haus di tengah-tengah gurun pasir misalkan kemudian mempunyai air yang tadinya buat untuk wudhu ada hewan yang sangat membutuhkan ataupun yang sangat kehausan yang mana hewan tersebut itu hewan yang dimuliakan itu hewan yang tidak najis enggak misalkan hewan yang dimuliakan maksudnya gini hewan yang memang mempunyai ruh yang mana tidak boleh dibunuh sembarangan itu maksudnya itu taron misalkan ada anjing yang memang benar-benar membutuhkan air tersebut maka kita kasihkan ke anjing cecek cecek ya misalkan memang butuh kabeh hewan sing duweni ruh sing asli memang butuh maring banyu ke mau di ngeken nang ora apa-apa. tapi kan Tapi anggeren misale anak hewan ular ngeloken. Lah, terus ular kuwi kok misale berbisa angger wis dinunge kok malah nontol, misale. Ya ora usah. Angen-angen kayak gitu bae. soalnya sejarah cecek kan sing duwe badan mana jadi masuk dari apa cecek pakai gitu ya Pateni arep apa? Tapi anggaran sekali mati. Sekali mati. Jadi cecek akeh kurang ajar. Awet zaman Nabi Ibrahim, nanti zaman Kanjeng Nabi. nah gue hari baru kan dendam Nanti saiki anggaran misi nggih. Ya, bola-bola. baru dong tengah hutan ngelokan lu kenapa gitu Ya, wah, cecek bisa ngomong. Sih dari sini-sini ngomong. Pati renyang ngomongnya. Utawa di sini-sini musuhnya ngomong apa mau jawab apa.
bae kon biasa cekak. Menggantikan kon mending cecak. Kayak sini-sini kan musuhin nyong. Pokoknya musuhnya nyong. Musuh sing ngendi? Arah. Setiap hewan yang mempunyai roh yang mana benar-benar membutuhkan, dan ketika diberi minum itu sekiranya itu tidak membahayakan dirinya. Misalkan ada hewan ular yang berbisa, kita kasih minum, kemudian kita pergi, itu nggak apa-apa. Lunga aja nggak apa-apa. Seruk nebai itu tinggal lunga. Malah ada bisa yang mana seorang yang berlumuran dosa, dalam tanda kutip itu pegawai wanita malam, kupu-kupu malam, tapi kok ngain banyu maring asu, itu malah dheweke bisa diampura dengan Gusti Allah. Artinya kita semua tidak tahu akhir hidup seseorang itu seperti apa. Makanya ya nggak buru-buru hal-hal itu ya gentes baik aja nanti kok jengkel aja nanti sengit maring wong yang maring perbuatannya hal-hal yang diharamkan ya tetap kita tidak setuju. Tapi kita harus mengasihi, melas yang mulai itu ya kadang-kadang hatinya malah lebih lembut daripada yang sampean kabeh. Ma iku apa? Alladzi utahi perkara. Yuktilu kang batalake apa alladzi atayamuma intayamu. Apa yang membatalkan? Perkara apa yang membatalkan tayamum? Jawabannya yuktiluhu. Batalake hu ing tayamum. Kuluma apa saben-saben perkara. Yuktilu kang batalake apa ma. Al-wudu'a ing wudu. Waru'yatul ma'i lan ningali banyu. Weruh ningali maksudnya weruh banyu. Fi ghairi waqti sholati ing dalam sakliyane waktune sholat. Waridatu lan murtad. Perkara apa yang membatalkan tayamum? Jawabannya yang membatalkan tayamum itu setiap perkara yang membatalkan wudu. Contoh ya turu, memet, kemaluan, kentut dan lain sebagainya. Itu tambahannya waru'yatul ma'i, melihat air. Bertayamum Iya, ini jebule enggak nana. Misalnya batal. Wudu. Fi ghairi waktu sholati, di dalam selain waktu sholat, maksudnya urung waktu sholat, dheweke istayamu pan niat sholat, kok ana batire utawa pan takbir is banyu berarti batal. Nah, lalu bagaimana ada kasus yang lain? Lalu bagaimana ketika seorang kok sudah melakukan sholat, kemudian istakbir, sudah takbir, Allahu Akbar, sudah ruku, kok tiba-tiba melihat air? Nah, maka boleh dilanjutkan sholatnya, boleh juga tidak, karena dia sudah melakukan sholat. Berbeda
ketika baru selesai tayamum, kemudian belum melakukan sholat, dia melihat air, nah, itu perinciannya itu seperti itu. Bila mana sudah sholat, kok dia melihat air, atau ada teman yang mengkabarkan bahwa di sana ada air, boleh dilanjutkan sholat, boleh tidak. Nah, yang utama yang mana? Saya yang mengambil pendapat yang utama itu tidak melanjutkan sholatnya ataupun membatalkan sholatnya. Tambahannya lagi warid datu dan murtad. Bartayamum kok murtad, ya batal. Yang murtad wong agamane wis metu. Metu sing agama ya tetap kan ya batal. As-sholatu ila Allah wa alam bisawab. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalu dek. Itu apa, Mas? Oke.